Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Saya di sini akan membahas tugas hukum dagang saya. Mempresentasikan tugas yang sudah ada dalam bentuk video maksimal 10 menit terkait dengan badan usaha perseroan, firma, CV, VT, dan juga koperasi, dan jelaskan perbedaannya. Baik, akan saya mulai. Kita mulai dari UD. UD atau usaha dagang itu adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan, termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. UD itu memiliki tanggung jawab hukum. Tanggung jawab perihal hukumnya sepenuhnya ditanggung oleh si pemilik UD tersebut. Misalnya saya memiliki sebuah usaha, jadi usaha saya itu saya sendiri yang memiliki tanggung jawab hukumnya. Jika terjadi sesuatu kepada usaha saya, itu saya sendiri yang menanggung seluruh akibat dan tanggung jawab hukumnya itu, karena saya memiliki usaha tersebut. Organ perusahaan UD itu adalah pemilik dari UD itu sendiri. Kalau modal yang dipunya ya bekerja sendiri. Pokoknya UD itu adalah usaha-usaha seperti misalnya saya buka toko gitu-gitu. Lalu saya akan masuk kepada firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab lebih penuh atas perusahaan, sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Jadi kalau saya mau mendirikan firma, saya harus mencari teman, lalu saya akan mengeluarkan modal sama teman saya ini sama-sama gitu loh. Lalu tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh firma ini adalah dalam pasal 18 KUHD. Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruh atas perikatan perseroannya. Jadi setiap persero pada firma diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan persero lain atas nama firma. Jadi kalau misalnya ada tanggung jawab hukumnya, setiap persero itu bertanggung jawab atas tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh firma itu sendiri. Lalu kita akan masuk kepada CV. CV atau disingkat CV, Commanditaire Partnership, atau disingkat dengan CV, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jika dalam bahasa Indonesia, CV dikenal dengan sebutan persekutuan komanditer. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh CV adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif bertanggung jawab secara pribadi secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam pasal 18 KUHD. Sekutu komanditer atau sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Terdapat pengecualian bila mana melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 KUHD. Sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan komanditer atau mencampuri urusan kerja. Bila mana melanggar ketentuan yang terdapat pasal tersebut, maka sanksinya sekutu komanditer bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh utang atau perikatan yang dibuat oleh persekutuan komanditer. Artinya pertanggungjawabannya sama dengan sekutu kerja, pasal 21 KUHD. Lalu organ perusahaannya adalah CV mendirikan minimal oleh dua orang, di mana salah satunya akan bertindak selaku persero aktif yang menjadi persero pengurus dan yang nantinya akan bergelar direktur. Sedangkan yang lainnya akan bertindak selaku persero komanditer. Persero lain, seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, dalam hal ini terjadi kerugian, maka persero aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk persero komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. Tuh, begitu. Lalu kita masuk kepada perseroan terbatas. Kita masuk kepada PT. Adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal-modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modal yang terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Jadi misalnya saya mau merubah kepemilikan perusahaan, saya bisa tanpa saya perlu membubarkan perusahaan saya.
Lalu tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh PT adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh direksi. Dengan demikian, bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah direksi. Dalam hal ini pemegang saham tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi misalnya, saya pemegang saham, saya punya PT. Lalu PT ini saya memperkerjakan di direksi di PT saya. Lalu PT saya ini mengalami masalah dengan hukum. Saya tidak akan kenapa? Karena yang bertanggung jawab hukum itu adalah direksi, karena dia adalah pemimpin PT. Direksi itu sebagai direktur di dalam PT tersebut. Jadi saya sebagai pemegang saham tidak tersentuh oleh hukum. Gitu. Lalu organ perusahaan PT adalah rapat umum pemegang saham, pemilik kewenangan eksklusif, lalu direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan perseroan, komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Lalu saya akan masuk kepada koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Tanggung jawab hukum koperasi adalah pengurus koperasi diatur dalam pasal 34 UUP. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Ayat 1, dan di samping penggantian kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Ayat 2. Jadi, misalnya tanggung jawab hukum koperasi ini. Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam pasal 34 UUP. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi. Jadi, pengurusnya dia akan menanggung kerugian yang diderita koperasi. Dan jika pengurusnya seluruhnya gitu loh, dia akan menanggung kerugian yang diderita koperasi. Kayak gitu sih menurut yang saya baca. Di samping pergantian kerugian tersebut, apabila tindakan diadakan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Jadi penuntut umum bisa melakukan penuntutan kepada pengurus koperasi jika mereka melakukan tindakan dengan kesengajaan. Oke, organ perusahaan koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan juga pengawas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih banyak.